semua, apa kabar kamu hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Hari ini saya akan membahas alur cerita dari drama Korea yang berjudul Page Turner. Drama pendek sejumlah 3 episode yang dirilis tahun 2016 lalu. Drama ini dibintangi oleh Kim So Hyun, Jisoo, dan Shin Jae Ha. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja ini dia alur cerita dari drama Korea Page Turner. Drama diawali dengan memperlihatkan seorang wanita di dalam mobil. Dia adalah Yoon Yuseol. Sebelumnya, ia mendengarkan lagu K-pop namun mengubahnya menjadi musik klasik setelah melihat ibunya akan masuk ke mobil. Mereka pun membicarakan pelajaran musik Yuseol. Di sebuah terowongan, seorang pria yang naik sepeda sedang berdebat dengan temannya. Apakah benda ini piano atau keyboard? Dia adalah Jong Cha-sik. Di sekolah, ujian penilaian piano sedang diadakan. Yoon Yuseol memutuskan menjadi pembalik halaman So Jin Mok. Yuseol dan Jin Mok dikenal tak memiliki hubungan yang baik. Yuseol kemudian mengingat kata ibunya yang menyuruhnya untuk membalikkan halaman Jin Mok dengan lambat agar permainan pianonya menjadi rusak. Namun Yuseol tak menurutinya. Saat bermain piano, So Jin Mok kembali mengingat ajaran piano ibu Yuseol yang merupakan gurunya saat kecil dulu dan ditemani oleh Yuseol. Saat kecil dulu, So Jin Mok mengejek ibu Yuseol karena tak belajar di luar negeri dan tak memiliki konser solo. Sementara itu, permainan piano So Jin Mok pun berakhir dengan baik. Kini giliran Yuseol yang bermain piano dan Jin Mok yang menjadi pembalik halamannya. Yuseol memainkan musik yang dikenal sulit. Ingatan masa kecil Jin Mok kembali, di mana Jin Mok memarahi ibu Yuseol karena tak becus dalam pekerjaannya hingga dipecat oleh ayah Jin Mok. Namun tiba-tiba suara piano terdengar. Yoon Yuseol kecil memainkan piano itu dengan baik dan memamerkannya pada Jin Mok. Ibu Yuseol pun terkejut dan mengatakan anaknya adalah jenius dan pergi dari rumah itu. Jin Mok pun hanya memasang wajah kesal dan marah. Yuseol saat ini masih bermain piano dengan baik, namun saat akan membalik halaman, Jin Mok dengan sengaja menjatuhkan lembar musik itu. Meski berhenti sejenak, Yuseol dengan percaya diri kembali bermain piano tanpa halaman dan menuai pujian dari para juri. Sementara di pertandingan lompat tinggi, Jong Cha-sik berusaha untuk membuat rekor baru dengan melompat setinggi 5,3 meter. Jong Cha-sik pun berhasil melakukannya, namun ia ingin mencoba setinggi 5,5 meter. Di sekolah, Yuseol dan Jin Mok kembali berdebat. Yuseol mengatakan bahwa ia bukan jenius, namun Jin Moklah yang tiada apa-apanya. Hal ini membuat Jin Mok marah dan berdoa di gereja agar Tuhan dapat menghukum Yuseol. Cha-sik yang ingin melompat lebih tinggi mengalami kecelakaan yang tak terduga, di mana tongkatnya mengenai kemaluannya. Sementara Yuseol yang dalam perjalanan mengalami kecelakaan bersama ibunya, seolah-olah doa Jin Mok menjadi kenyataan. Akibat kecelakaan itu, Yuseol pun kehilangan penglihatannya, di mana saraf matanya mengalami gangguan hingga tak memungkinkan melakukan donor mata. Ibu Yuseol pun sangat marah pada dokter itu dan lebih mementingkan piano saat ini. Sementara Cha-sik yang berada di rumah sakit yang sama dengan Yuseol, dokter mengatakan bahwa kemaluannya baik-baik saja. Namun tulang belakangnya bermasalah hingga tak bisa menjadi atlet lagi. So Jin Mok yang kini mengetahui keadaan Yuseol mulai merasa bersalah dan berniat mengunjunginya. Di rumah sakit, Yuseol dan Cha-sik bertemu. Yuseol menanyakan pada Cha-sik di mana arah ke atap. Cha-sik yang melihat keadaan Yuseol memutuskan untuk mengantarnya ke arah atap. Sampai di rumah sakit, Jin Mok melihat Yuseol dan Cha-sik berjalan bersama dan mengikuti mereka. Setelah mengantar Yuseol ke atap, Cha-sik meninggalkannya. Yoon Yuseol pun berniat lompat dari atap itu. Tak lama kemudian, Jin Mok datang. Yuseol kembali marah dan berasumsi bahwa Jin Mok sangat senang melihatnya buta. Yuseol menyalahkan Jin Mok akibat perubahan sikap egois ibunya.
Namun pada akhirnya, Yusul tetap mengucapkan kata-kata terakhirnya pada Jinmok dan menjatuhkan badannya dari atap. Namun, karena ketinggian atap itu sangat pendek, Jasik berhasil menangkap Yusul. Bukan di atap, Jasik membawa Yusul di tempat parkiran karena mengetahui Yusul akan melakukan hal bodoh di atap nanti. Yusul yang merasa dibohongi kembali marah dan berteriak pada Jasik. Namun Jasik memberinya nasihat hingga membuat Yusul terdiam. Dalam perjalanan pulang, Jasik menangis sambil dipeluk ibunya. Karena olahraga adalah segalanya bagi Jasik. Dan kini ia harus menyerah pada mimpinya. Di kamarnya, Jasik hanya berdiam diri dan tak melakukan apa-apa. Hingga ibunya memutuskan untuk memperkenalkan ayah Jasik lewat foto dan internet yang merupakan seorang pianis jenius. Ibu Jasik pun memberitahu bahwa ayahnya tak mengetahui kelahiran Jasik. Karena hal ini pun, Jasik menemukan impian barunya sebagai pianis agar dapat bertemu ayahnya dengan bangga. Sementara Yusul memutuskan untuk berhenti bermain piano dan akan bersekolah tanpa pendamping. Dalam perjalanannya ke sekolah, Yusul memarahi ibunya untuk tidak mengikutinya. Karena suara tingginya, ibu Yusul pun hanya bisa terdiam. Jinmok ternyata melihat kejadian itu. Ia pun memutuskan untuk mengikuti dan membantu Yusul dari belakang. Untuk meraih impiannya, Jasik mendatangi sekolah Hanju, yang merupakan sekolah jurusan musik sekaligus sekolah yang dihadiri oleh Yusul dan Jinmok. Sesampainya di ruang guru, Jasik langsung ditolak karena tak memenuhi syarat untuk masuk ke sekolah Hanju. Yusul yang juga berada di ruang guru diberi saran oleh gurunya agar ibu Yusul menjadi pendampingnya di sekolah. Namun Yusul menolaknya dengan keras. Jinmok tiba-tiba datang dan mengajukan diri, yang tentu saja ditolak oleh Yusul. Melihat kejadian itu, Jasik langsung mengenali Yusul dan Jinmok. Agar bisa menghadiri sekolah Hanju, Jasik pun mengajukan diri untuk menjadi pendamping Yusul. Meski sempat terjadi perdebatan, Yusul akhirnya memilih Jasik sebagai pendampingnya. Dalam perjalanan pulang, Yusul menegaskan pada Jasik bahwa ia hanya perlu berpura-pura menjadi pendampingnya, karena Jasik juga menolong Yusul karena ingin menghadiri sekolah Hanju. Meski begitu, Jasik malah berusaha lebih keras belajar tentang piano, dan menghabiskan hari minggunya di perpustakaan. Saat di sekolah pun, Jasik tetap menjelaskan semua yang ada di papan tulis pada Yusul, dan sejenak membuat Yusul cukup kagum pada tekadnya. Saat pulang sekolah, Jasik dan Yusul berpisah di tengah jalan. Namun terjadi pertengkaran antara Yusul dengan pemilik anjing. Jasik datang dan membela Yusul, namun Yusul menghentikan dan membiarkan pemilik anjing itu pergi tanpa meminta maaf. Melihat kaki Yusul yang terluka, Jasik pun menawari Yusul untuk menaiki sepedanya. Dan untuk pertama kalinya, Yusul menerima tawaran itu. Saat di sepeda, Yusul terlihat tersenyum hangat sambil menikmati angin melalui tangannya. Sampai di rumah Yusul, Jasik bertemu dengan ibunya. Ibu Yusul terlihat hangat menyapa Jasik. Yusul yang terlihat kaget diantar masuk ke dalam rumah oleh ibunya. Jasik ingin mengembalikan tongkat Yusul yang jatuh. Namun saat di depan pintu rumah Yusul, ia mendengar perkelahian yang terjadi antara Yusul dan ibunya. Ibu Yusul memarahi Yusul karena menaiki sepeda dan melarangnya untuk tidak berteman dengan Jasik. Namun Yusul membela Jasik dan mengaku sangat senang menaiki sepeda. Yusul berkata bahwa ia banyak menyesali karena tak melakukan banyak hal saat ia bisa melihat dulu. Ibunya pun kaget mendengar pengakuannya. Sementara Jasik sudah tidak ada dan hanya tertinggal tongkat Yusul di depan rumahnya. Karena merasa menyusahkan, Yusul pun ingin mengabulkan permintaan Jasik yang disambut meriah olehnya. Jasik pun membawa Yusul di sebuah terowongan yang terdapat piano. Jasik ingin mendengar permainan piano Yusul. Meski awalnya menolak, Yusul pun pada akhirnya tetap memainkannya. Jasik pun kaget dan kagum dengan permainan piano Yusul. Saat di sekolah, Jasik melihat kompetisi 2 orang bermain piano bersama yang akan diadakan 3 bulan dari sekarang. Ia pun menanyakan pada siswa lain mengenai syaratnya. Namun Jinmok datang dan menyuruhnya agar terlahir kembali. Hal ini pun membuat para siswa ikut mengejek Jasik.
Jasik pun dengan segera mengaku bahwa ia adalah anak dari Hyun Myung-se yang merupakan pianis terkenal, namun ia kembali diejek. Lantas Jasik pun ingin membuktikan kebenarannya dengan memenangkan kompetisi tersebut. Jinmok hanya menyuruhnya untuk lolos dari babak penyisihan saja, maka Jinmok akan percaya dengan perkataan Jasik. Jasik pun menyetujuinya dan pergi dengan bangga. Mendengar ajakan Jasik, Yusul tentu saja menolak dan memberi kenyataan padanya bahwa sangat mustahil untuk memenangi kompetisi tersebut. Saat perjalanan pulang, Jasik membawa Yusul di terowongan tempat piano berada. Di sana Jasik memperlihatkan kemampuan bermain pianonya pada Yusul. Yusul pun kaget dan kagum dengan permainan Jasik. Jasik pun kembali mengajak Yusul untuk mengikuti kompetisi itu. Dan kali ini ajakan Jasik disambut dengan anggukan dan senyuman dari Yusul. Yusul memutuskan jika ia lolos dalam penyisihan ini, maka ia akan kembali bermain piano. Jasik pun senang mendengarnya dan akan berlatih dengan sungguh-sungguh. Setelah itu, beberapa hari ke depan, Yusul terus mengajar Jasik. Namun ia mengajarnya dengan kekesalan, kemarahan, dan terus meneriaki Jasik, hingga membuatnya menyerah dan meninggalkan Yusul. Yusul berjalan dengan kemarahan hingga membuatnya hampir jatuh, namun Jasik berhasil menyelamatkannya. Jasik lantas berbicara dengan mengeluarkan suara aneh. Ia menggunakan balon helium untuk membuat suaranya menjadi berbeda. Lantas hal ini membuat Yusul berusaha menahan tawanya. Jasik pun mulai bernyanyi dengan suara anehnya hingga membuat Yusul tertawa terbahak-bahak. Mereka kembali berlatih saat malam hari dalam ketenangan dan membuat Yusul terlihat bahagia bermain piano. Ibu Yusul pun menyaksikan hal itu. Di sekolah, So Jinmok memutuskan tak ingin mengikuti kompetisi piano tersebut. Yusul pun terlihat sedikit kaget dengan keputusan So Jinmok. So Jinmok kembali berpapasan dengan Yusul saat pulang dari sekolah. Tanpa pengetahuan Yusul, Jinmok memayunginya dari salju yang berjatuhan. Namun Yusul kembali meremehkan Jinmok dengan memuji kemampuan Jasik. Jasik mendengar pujian itu dan segera memayungi Yusul. Saat tak ada orang di jalan, Yusul menarik kerah baju Jasik. Ia memarahi dan memohon agar Jasik bisa lebih baik lagi. Yusul tak ingin dipermalukan oleh Jinmok. Mereka pun kembali bersemangat dan memutuskan untuk terus berlatih. Saat berlatih bersama di sekolah, para siswa yang melihat mereka memuji kemampuan Jasik. Dan mereka bertanya-tanya apakah benar Jasik adalah anak dari Hyun Myung-se. So Jinmok memandang keduanya dengan tatapan kosong. Dalam beberapa hari ini, Jasik menghindar dari Yusul. Ia merasa kurang dalam permainan pianonya. Ia takut jika Yusul benar-benar berhenti bermain piano jika kalah dalam kompetisi nanti. Bahkan ia sempat meminta bantuan dari Jinmok. Yusul pun kesal dengan sikap Jasik. Ia pun memberi peringatan terakhir padanya. Jika Jasik tak datang berlatih, maka mereka akan menyerah. Jasik pun datang dengan keadaan yang kurang percaya diri karena permainannya yang masih kacau. Yusul pun menyuruhnya untuk memainkan pianonya. Namun Jinmok datang dan memainkannya menggantikan Jasik tanpa sepengetahuan Yusul. Setelah selesai memainkannya, Yusul memuji kemampuan piano Jasik dan membuat Jinmok kaget. Yusul menyuruhnya untuk tidak menyerah pada piano. Jinmok yang tak pernah dihargai di keluarganya pun meneteskan air mata. Saat keluar dari ruang latihan, Jasik pun berterima kasih pada Jinmok. Di hari penyisihan, semua orang kaget karena Hyun Myung-se akan menjadi juri tamunya. Ibu Jasik yang mengetahuinya dengan panik segera mencari keberadaan Jasik. Sementara Jasik juga kaget mengetahui bahwa juri tamunya adalah ayahnya Hyun Myung-se. Jasik pun berhasil menemuinya, dan Hyun Myung-se pun menyapa dan mengatakan bahwa ia ingin tahu mengapa Jasik berpikir bahwa ia adalah ayahnya. Ucapan Hyun Myung-se ini tentu saja membuat Jasik terkejut. Jasik berjalan dan bertemu dengan ibunya. Ia bertanya mengapa ibunya berbohong padanya. Sangat disayangkan bahwa Jasik bukanlah anak dari Hyun Myung-se. Jasik pun dengan lemas meninggalkan sang ibu. Jasik menemui Yusul di ruang tunggu.
Mereka saling menyemangati satu sama lain untuk penampilan nanti. Dan Jasik memastikan agar Yusul bisa menepati janjinya untuk terus bermain jika lolos nanti. Di tempat penonton, Jasik menemui Jinmok. Ia memohon agar Jinmok dapat menggantikannya bermain piano bersama Yusul. Jasik mengaku telah mundur dan menggantikan namanya menjadi nama Jinmok. Ibu Yusul yang menyaksikannya dengan cepat mengajukan diri untuk menjadi pembalik halaman Jinmok. So Jinmok pun menyetujui hal itu. Jasik dan ibunya kembali bertemu. Jasik dengan marah menanyakan alasan ibunya. Ibu Jasik mengetahui bahwa saat di rumah sakit, Jasik juga ingin bunuh diri seperti Yusul. Ibunya ingin agar Jasik bisa bangkit melalui bakat lain hingga ia pun berbohong tentang ayahnya. Jasik hanya bisa menahan marah dan menarik ibunya ke terowongan tempat piano. Jasik pun menunjukkan bakat bermain pianonya pada ibunya. Sementara di penyisihan, So Jinmok dan Yoon Yusul memainkan piano bersama. Untuk pertama kalinya, So Jinmok bermain piano dengan senyumannya dan memutuskan untuk tetap terus bermain piano bahkan jika ia gagal sekalipun. Meskipun berbeda tempat, Yoon Yusul, Jong Jasik dan So Jinmok sama-sama bermain piano dengan semangat dan senyuman. Baik di terowongan dan di sekolah, permainan piano mereka mendapatkan tepuk tangan. Ibu Jasik menangis terharu melihat kemampuan Jasik, sementara Ibu Yusul memberi pujian pada Jinmok untuk pertama kalinya. Drama ini ditutup dengan senyuman bahagia Yoon Yusul setelah selesai bermain piano tanpa mengetahui kebenaran. Itulah alur cerita dari drama Korea ini. Semoga kalian terhibur melalui alur cerita ini. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.